Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Bagus. Harus seperti itu ya. Sebelum berangkat sekolah, kita lebih baik mengisi terlebih dahulu perut kita agar selama sekolah kita memiliki tenaga yang cukup. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran, ayo ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran untuk hari ini. Dan Ibu harap semuanya mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Capaian pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyusun kerangka menulis berita dengan runtut atau unsur adisimba dan menulis berita sesuai dengan unsur-unsur berita seperti judul, teras berita, dan isi berita secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Dan yang kedua, melalui video berita yang dicantumkan, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adisimba, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kemarin kan sudah kita senggol sedikit tentang pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat hari ini kita akan membahas materi apa? Teks berita, Bu. Iya, bagus. Hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu teks berita? Semuanya diam, berarti belum belajar nih di rumah. Ya udah, untuk kali ini Ibu kasih kesempatan, tapi untuk minggu selanjutnya semua harus lebih giat lagi belajar di rumah. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit mengenai teks berita. Jadi, teks berita ialah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, itu tadi pengertian singkat tentang teks berita secara umum. Sekarang Ibu akan menjelaskan teks berita menurut ahli atau pakarnya. Menurut Zaini Dahlan 2006, mendefinisikan teks berita sebagai suatu teks yang mengandung informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini yang dianggap penting dan menarik bagi masyarakat. Sedangkan menurut Widya Fitria 2012, teks berita adalah suatu wujud karya jurnalistik yang ditulis oleh seorang wartawan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa terkini yang terjadi di masyarakat, negara, dunia, internasional. Sedangkan menurut Iskandar 2004, mendefinisikan teks berita sebagai suatu teks yang mengandung informasi aktual dan relevan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara faktual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks berisi informasi yang terjadi di dunia ataupun di sekitar. Dalam hal ini, informasi yang ada di teks berita harus sesuai fakta atau faktual. Nah, teks berita ini mempunyai beberapa unsur, antaranya itu terdiri dari adisimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada unsur teks berita apa, ini fungsinya menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Contohnya, apa yang diberitakan, terus apa yang terjadi, seperti itu. Dan siapa, menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan, seperti siapa yang diberitakan, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, di mana atau where, menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Contohnya kalimatnya di mana peristiwanya terjadi dan kapan, menjelaskan waktu atau jam, hari, tanggal, ataupun tahun. Contoh kalimatnya kapan peristiwa itu terjadi dan mengapa, menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya contoh kalimatnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan terakhir bagaimana, menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Contoh kalimatnya, bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke struktur teks berita, yang dimana ini terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama, terdiri dari kepala berita atau lead, bagian pembuka berita yang singkat namun menarik. Dan yang kedua, tubuh atau badan berita, memberikan informasi lebih lanjut dan intens. Dan yang ketiga, kaki atau ekor berita, bagian penutup berita yang berisi simpulan dari keseluruhan berita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sampai di sini ada yang ingin ditanya seputaran pembahasan kita hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, berarti semuanya mengerti kan? Mengerti, Bu.
Baiklah, kita lanjut, yaitu selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan pada teks berita yang terdiri dari 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek atau keterangan. Kedua, kalimat majemu, kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Selain itu, kalimat ini juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Jadi, kalimat majemu yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek dan predikat. Dan yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Konjungsi yang bermakna kronologis dinyatakan dengan kata sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang masuk keempat, konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang merepresentasikan sebab dan akibat suatu peristiwa. Dan yang terakhir atau yang kelima, pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda seperti aku, engkau, dia, mereka. Langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, menentukan inti informasi dengan memenuhi syarat seperti faktual, aktual, dan fungsional. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Sedangkan ketiga, mengembangkan kerangka. Yang keempat, menentukan judul berita. Sampai di sini mengerti semuanya tentang pembahasan yang Ibu bahas hari ini? Mengerti, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan 1 buah video singkat tentang teks berita mengenai banjir. Simak video tersebut tanpa suara apapun, karena setelah ini ada tugas yang harus kita selesaikan. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Sementara itu pemirsa, 8 desa di Brebes, Jawa Tengah juga terendam banjir akibat tanggul di Sungai Cisanggarung jebol. Banjir juga merendam 3 desa di wilayah Jombang, Jawa Timur. Video warga ini menggambarkan bagaimana tanggul di Desa Bojong Sari, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah jebol sepanjang sekitar 10 meter. Jebolnya tanggul disebabkan meluapnya Sungai Cisanggarung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meluapnya Sungai Cisanggarung pun menyebabkan 8 desa di Kecamatan Losari terendam banjir. Kedelapan desa yang terendam banjir yakni Desa Losari Kidul, Pekauman, Randusari, Kedungneng, Kalibuntu, Babakan, Bojong Sari, dan Desa Karangsambung. Kondisi sementara untuk jam 20.09 jadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2024 terjadi limpasan air dari gas Cisanggarung yang menimpas 12 desa, namun kemudian ada 8 desa yang terdampak limpasan dari gas Cisanggarung. Banjir merendam permukiman warga di Dusun Kademangan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Banjir disebabkan akibat 2 sungai yang melintas di kanan dan kiri Desa Kademangan, yakni Sungai Gunting dan Sungai Pancir, tidak bisa menampung debit air hingga meluap masuk perkampungan dan merendam sekitar 500 rumah. Itu hujan yang ada di hulu Wonosalam sama Kandangan, Pak. Dari hujan yang deras itu akhirnya sungai yang ada di Patak Banteng, yang ada di Gambiran, dan Sungai Pancir Gunting yang ada di wilayah Mojo Trisno itu meluap sehingga masuk ke pemukiman warga Desa Kademangan. Akibat banjir, aktivitas warga pun terganggu. Tim TV One mengabarkan. Sudah semua melihat video tersebut kan? Pasti semuanya tidak asing lagi mengenai banjir. Nah, berita tersebut akan kita identifikasi atau tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data, serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Sekarang kita akan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan LKPD ini ke seluruh siswa dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD ini karena sudah semua melihat videonya. Sudah selesai semuanya kan? Oke, mari kita bahas. Nah, untuk mengidentifikasi struktur teks berita, telah Ibu bagikan sebuah kertas yang berisi tulisan mengenai berita tersebut. Lalu, kalian tentukanlah mana saja dari setiap kalimat berita tersebut yang mengandung struktur teks berita dan dikumpulkan kepada Ibu. Ibu memberikan waktu 10 menit.
Sudah semua selesai kan? Sudah, Bu. Baiklah, ketua kelas silakan kumpulkan dan berikan kepada ibu. Dari kita cukup sampai di sini, karena waktu sudah harus berganti les dan ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Nah, di sini terdapat 3 peristiwa yang berbeda. Jadi, tugas kalian adalah tentukan gambar yang akan kalian jadikan teks berita. Tentukan informasi apa saja yang akan kalian kembangkan dalam menulis teks berita atau unsur edik Simba. Yang ketiga, tentukanlah urutan struktur berita mengenai kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu terakhir adalah buatlah sebuah video mengenai berita tersebut seolah-olah kalianlah yang menjadi seorang reporter. Tugas ini berkelompok, di mana pada absen ganjil menjadi kelompok 1 dan pada absen genap menjadi kelompok 2. Pilihlah ketua kelompok kalian, lalu tulislah teman kelompok kalian mana saja di selembar kertas, lalu kasih ke ibu, akan ibu tunggu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, pengumpulan tugas lewat aplikasi WhatsApp dan ubahlah terlebih dahulu video kalian di Google Drive. Ibu tunggu paling lama Jumat malam. Apakah sudah jelas dan adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita tentang teks berita hari ini. Jika ada anak ibu yang ingin bertanya karena tidak jelas, ibu persilakan sekali lagi. Sudah cukup jelas, Bu. Baiklah, kalau semua sudah paham dan mengerti, ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.